Tetapi di situ Yesus adalah, bentar ya Pak Pendeta, mohon maaf. Ini saya bacakan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Iya. Ya. Ini saya baca sesuai dengan keyakinan Pak Pendeta saja. Elohim Abraham, Ishak dan Yakub, Elohim nenek moyang kita yang telah memuliakan hambanya. Ternyata Yesus itu adalah hambanya. Hamba siapa? Hamba Elohim, atau di sini hamba Allah, yaitu Yesus yang kamu serahkan. Kita lihat nih dalam bahasa Arabnya Pak, karena evangelis ini menguasai 3 bahasa, bisa membaca Alkitab dalam 3 bahasa, Ibrani, Yunani, dan Arabik. Di sini dikatakan begini di dalam Alkitabul Muqaddas, Inna ilaha Ibrahim, sesungguhnya Inna ilaha Ibrahim, Tuhannya Ibrahim, wa Ishaq wa Yaquba, dan Ishak wa Yakub Tuhannya Ibrahim, Tuhannya Ishak, dan Tuhannya Yakub. Kemudian di sini dikatakan ilaha abaina majada fattahu yashu'alladzi aslamtumuhu. Ternyata kalau di dalam bahasa Arabnya di sini pakai kata ilah Pak, Tuhan. Jadi harusnya terjemahannya ini begini, Tuhan Ibrahim, Ishak dan Yakub, Tuhan nenek moyang kita yang telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus. Jadi ternyata Yesus ini adalah seorang hamba. Tapi yang lebih dahsyat lagi dikatakan di sini, Fatahu Yashu alladzi aslamtumuhu. Ternyata Yesus itu dalam bahasa Arabnya beragama Islam. Ini dalam Alkitabul Muqaddas. Inna ilaha Ibrahima wa Ishaqa wa Yaquba ilaha abaina majada fatahu Yashu alladzi aslam. Islam Yesus itu Pak. Kalau dalam bahasa Arabnya Pak ya. Tapi dalam bahasa Indonesianya, Yesus adalah hamba Allah. Jadi perkataan Bapak yang mengatakan Yesus itu bukanlah seorang hamba dipatahkan oleh Kisah Para Rasul 3 ayat ke-13. Yesus adalah hamba Allah, hamba Elohim. Kisah Para Rasul 3:13, Yesus adalah hamba Elohim. Wahyu 3:14, Yesus adalah ciptaan Elohim. Kenapa Bapak menyembah ciptaan? Dan kenapa Bapak menyembah hamba Allah? Di Wahyu 19 ayat 12 katakan bahwa Yesus adalah firman. Di mana itu? Di mana? Di Wahyu 19. Mari silakan Bapak baca, saya dengarkan. Tapi di sini ada poin yang sudah saya sampaikan. Wahyu 3:14, Yesus adalah ciptaan Elohim. Kisah Para Rasul 3:13, Yesus adalah hamba Allah. Dalam bahasa Arabnya, Yesus beragama Islam. Aslam tumuhu, berserah diri kepadanya. Aslam tumuhu, Yesus berserah diri kepada Allah. Makanya di situ saya menguasai Ibrani, Yunani, Arabik kalau baca. Kalau Ibrani bisa conversation. Baik Pak Pendeta, silakan dibaca, saya dengar. Wahyu 19 ayat 12. Dan matanya bagaikan nyala api. Di atas kepalanya terdapat banyak mahkota. Baik. Oh, ada telepon Bapak. Teleponnya di reject aja, atau Bapak balas dulu WhatsApp, atau mohon maaf saya lagi ini gitu. Pak Pendeta, handphonenya WhatsApp dulu dibalas, saya lagi diskusi begitu. Sudah? Iya, boleh. Ini kan Wahyu 19 ya. Wahyu Ya, 19 ayat 12. Perikopnya firman Elohim. Ya, gimana? Ya. Dan matanya bagaikan nyala api. Dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota. Dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun. Kecuali ia sendiri. Dan ayat 13, dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah firman Elohim. Ayat 13. Firman Elohim, kalau disebut firman Elohim, saya tidak menyangkal Pak.
Karena di dalam Islam sendiri Yesus itu disebut kalimatullah. Di dalam Islam disebut Yesus adalah kalimatullah, bukan kalamullah ya. Di dalam Islam kalau kita cari Yesus dalam Quran itu kalimatullah. Bagaimana menjelaskan kalimatullah itu? Kalimat itu satu kata, Pak. Kalau dalam bahasa Arab kalimat itu satu kata. Kalau kalam itu banyak kata di dalam bahasa Arab. Nah, Allah sudah menjelaskan di dalam Quran surat Al-Imran ayat 59, Inna masala Isa indallahi kamasali Adam khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun. Yesus tercipta dari dari firman Allah, kun, jadilah. Kalau dalam bahasa Ibraninya hayah, heyeh pehaya. Seperti halnya di dalam Kejadian pasal 1 ayat ketiga. Payehi ere, payehi boker, jadilah terang, jadilah pagi, jadilah malam. Sama. Jadi yang tercipta dari firman Allah bukan hanya Yesus. Adam, bumi, langit pun tercipta dari firman Allah. Yang saya tanyakan, tapi yang diciptakan itu kan seperti kita ngomong apa langsung jadi. Nah itu. Apa yang kita katakan ini yang jadi manusia. Jadi jiwa, roh dan tubuh itu jadi itu satu. Baik. Sama dengan firman. Baik. Firman, roh dan jiwa atau tubuh itu semua satu. Itu di mana dasarnya Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu satu, Pak Pendeta? Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah satu di mana, Pak Pendeta? Pak Pendeta, ada yang WhatsApp? Firman Bapa dan Roh Kudus adalah satu, itu di mana ayatnya, Pak Pendeta? Pak Pendeta? Ada di mana itu? Atau saya kasih tahu aja Pak Pendeta. Bukan Pak, di dalam 1 Yohanes 5 ayat ke-7 Pak, itu dalil Tritunggal Pak. Silahkan Bapak baca. 1 Yohanes 5 ayat ke-7 Pak. Itu dalil Bapa, Firman, dan Roh Kudus adalah satu, sebagaimana tadi yang Bapak katakan. Dalilnya di dalam atau dasarnya di dalam 1 Yohanes 5 ayat ke-7. Aduh. 1 Yohanes. Ya, 1 Yohanes 5 ayat ke-7. Yohanes 5 ayat ke-7. Ya. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Ya. Ketiganya ada satu. Ya, berarti itu ya dalilnya ya, Pak ya, betul nggak? Iya. Ya, dalil Tritunggal itu Pak ya. Halo Pak. Iya. Bisa dibaca satu kali lagi Pak? Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Ya. Firman, dan Roh Kudus. Ketiganya adalah satu. Baik, itu dalam Alkitab Pak ya. Itu ada tanda kurung kuralau atau tidak Pak? Halo Pak. Iya. Ada tanda kurung kurawal tidak di situ? Iya ada. Ada. Boleh saya tahu Pak, kenapa 1 Yohanes 5 ayat ke-7 di situ ada tanda kurung kurawal Pak? Mohon maaf Pak, saya pengen tahu dari Bapak nih. Kenapa 1 Yohanes 5 ayat ke-7 ada kurung kurawal? Nanti teman-teman saya tunjukkan ya, saya juga punya Alkitab. Nah, pertanyaan saya, kenapa di situ ada kurung kurawal Pak Pendeta? Ya kalau itu mohon maaf saya tidak terlalu. Tidak tahu Pak ya. Nih teman-teman ya. Ini Alkitab dari pacar saya dulu ya, teman-teman. Ini Alkitab dari pacar saya dulu, Pak. Ini gereja pacar saya itu dulu Advent, Pak. Mantan itu dulu ya. Ini, Pak. 1000 misionari movement 7 Day Adventist dari gereja Advent, Pak. Pacar saya dulu gereja Advent, Pak. Namanya Ika Puspita. Ya?
Advent mana itu? Advent mana? Dari mission. Dia dari waktu pelayanan beliau di Balikpapan, Pak. Kilometer ketiga gereja Adventnya, kilometer ketiga Balikpapan. Kalau saya dulu kerjanya saya Adventnya apa? Advent mission kah? Atau metro? kalau pokoknya dulu dia pelayanannya di gereja Advent kilometer ketiga Balikpapan. Gereja, nah itulah. Nah ini saya dulu dikasih Alkitab sama dulu mantan saya, buat Anthony Paris. Dari Ika Puspitasari tanggal 6 bulan 7 2009. Nah ini ya. Baik, kita buka 1 Yohanes 5. Yohanes 5. 1 Yohanes 5 ayat ke-7, Pak. Iya. Ya, yang saya tanyakan di sini, sebab ada 3 yang memberikan kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu di bumi. Nah ini kenapa ada tanda kurung kurawal di situ? Bapak enggak tahu kenapa? Enggak tahu, Pak ya. Baik, boleh saya tunjukkan alasannya kenapa di kurung kurawal, Pak? Iya. Nah, kita lihat. Ini ada aplikasi Alkitab di Play Store dan ada aplikasi tafsiran, Pak, dari Lembaga Alkitab Indonesia. Saya buka 1 Yohanes 5 ayat ke-7. Nah, ini di dalam terjemahan pun sama, Pak, ada kurung kurawal nih. Sebab ada 3 yang memberikan kesaksian di dalam sorga, ini ada kurung kurawal nih. Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Ini satu-satunya dalil Tritunggal di dalam Perjanjian Baru. Ternyata, Pak, kalau kita lihat tafsirannya, tafsiran dari Yerusalem, ya, ini ada tafsiran Yerusalem, Pak, tempat kelahiran Yesus. Teman-teman bisa lihat ya. Bapak kelihatan, Pak? Tidak kelihatan? Iya. Saya baca, Pak, ya. Iya. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno. Bahkan tidak dalam naskah-naskah yang paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman, salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli, Pak. Ini dari LAI. Saya sebagai seorang praktisi hukum, saya sebagai seorang pengacara, bertanggung jawab atas apa yang saya katakan bahwa ini tervalidasi oleh LAI, Lembaga Alkitab Sabda. Baik. Nah, ternyata ayat itu tidak asli, Pak. Ayat 1 Yohanes 5 ayat ke-7 itu ayat yang tidak asli. Mohon maaf, Pak ya, bagaimana agama itu benar kalau didukung ayat yang tidak asli? Palsu, Pak. Tapi menurut keyakinan saya, agama tidak membawa Anda untuk masuk surga, hanya kebenaran. Itu ujung tombak dan itu kunci untuk setiap orang. Baik, Pak Pendeta, baik. Kita lihat di dalam Kodeks Vatikanus, Pak ya, The Online Greek Bible 1 Yohanes 5 ayat ke-7. Ternyata di dalam 1 Yohanes 5 ayat ke-7 hanya 5 kata, Pak. Hoti trais, ada 3, eisin hoi marturontes. Hanya ada 3 yang memberikan kesaksian. Jadi Bapa, Firman, dan Roh Kudus itu tidak pernah terdapat di dalam Kodeks Vatikanus. Ini dalam Kodeks Sinaiticus, The Online Greek Bible. Ini saya sudah bacakan dalam bahasa Yunaninya. Kalau teman-teman tidak percaya, silahkan searching. Hoti trais eisin hoi marturontes. Saya punya Alkitab dalam bahasa Yunani, Pak. Ini Alkitab saya dalam bahasa Yunani, Greek New Testament dalam bahasa Inggris punya, dalam bahasa Ibrani punya, dalam bahasa Arab punya. Ini dari MUI ya. Ini dari Amerika. Ini dari Amerika nih. Alkitabul Muqaddas kecil ini. Ini Alkitab ya, bukan Quran ya. Nah, jadi saya punya Alkitab berbagai macam bahasa. Oke, sekarang itu pembahasan tentang Yesus adalah ciptaan. Diskusi ini tidak memaksakan Bapak harus percaya dengan apa yang saya katakan. Benar. Diskusi ini tidak mengharuskan Bapak masuk Islam, tidak, Pak. Tapi untuk mengedukasi teman-teman semua.
Saya rasa cukup atau tidak Pak bahas tentang Yesus ciptaan. Kalau cukup, Roh Kudus sekarang. Iya. Baik, sekarang saya tanya, di dalam diri Yesus itu ada rohnya atau tidak Pak? Di dalam diri Yesus, ketika dia jadi manusia, ada rohnya tidak di... Jadi sebelum Yesus menjadi manusia, firman itu yang menjadi manusia. Jadi Betul. Loh itu yang menjadi manusia. Loh itu yang dikandung oleh Ibunda Maria. Jadi Loh itu yang menjadi manusia di perutnya Ibunda Maria. Oke, di dalam diri manusia Yesus ada roh Allah atau tidak Pak? Ada Roh Kudus atau tidak di dalam diri manusia Yesus? Kan kita hidup. Iya, kita kan hidup nih. Kita ada hidup karena ada rohnya kan. Sebagaimana di dalam kitab Kejaduan, roh Tuhan bersemayam di dalam manusia 130 tahun saja. Nah, pertanyaan saya, Yesus kan hidup, apakah di dalam diri Yesus ada rohnya, Pak? Ada roh Allah di dalam diri Yesus atau tidak ada ketika dia hidup? Ada roh Allah atau tidak? Ada ya? Ada roh kudus atau tidak di dalam diri manusia Yesus? Maksudnya? Di dalam diri Yesus ada roh Allah atau tidak? Dalam diri Yesus ada roh Allah tidak? Di dalam jiwa, di dalam tubuhnya itu ada roh Allah atau tidak? Roh itu yang menjadi manusia. Ya, ketika jadi manusia, di dalam diri manusia. Jadi bukan seperti manusia, seperti kita manusia yang ada roh baru kita hidup. Iya, kalau Yesus ada rohnya atau tidak? Kan Bunda Maria dikasih Roh Kudus oleh malaikat Gabriel waktu itu. Di dalam Lukas 1 ayat 26. Bukan malaikat yang kasih Roh Kudus sama Maria, tapi Roh Kudus itu yang turun di kandungan. Di lain Ibunda Maria. Ya, jadi ya, Roh di Kudus. Kandungan. Jadi nah, itu kan itu yang saya tanya, Pak. Jadi Roh Kudus yang ada dalam kandungan Bunda Maria, betul atau tidak? Benar. Nah, benar. Itu maksud saya, Pak. Masya Allah, Pak Pendeta luar biasa. Baik, jadi di dalam diri Yesus ada Roh Kudus. Karena ternyata Roh Kudus masuk ke dalam kandungan Bunda Maria. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Pak Pendeta bisa baca. Dia menjadi manusia. Jadi Roh Kudus dia menjadi manusia. Baik. Sekarang Bapak baca Zakaria 12 ayat ke-1, Pak. Zakaria 12 ayat. Ini kita sedang membahas Roh Kudus, tidak lagi membahas Yesus. Roh Kudus adalah ciptaan di dalam tema ini. Ya. Zakaria 12 ayat ke-1. Zakaria 12 ayat 1. Ya. Waduh, teman-teman haus nih. Astaga, aku belum bikin kopi nih. Aduh. Pak Pendeta nggak kopi dulu, Pak Pendeta? Nggak bikin, nggak ambil air? Tidak minum kopi jadi. Oh iya, Pak Pendeta nggak minum kopi, teman-teman. Mohon maaf ya, Advent nggak minum kopi. Bapak nggak minum air putih dulu, Pak? Iya. Saya senang kalau dengan firman Tuhan, malah saya senang daripada. Oh, baik. Saya juga belum sarapan, belum ngopi ini teman-teman nih. Terima kasih ya yang sedang kasih kopi ya. Ucapan ilahi, ya. Ya, coba Bapak baca. Firman Yahweh tentang Israel. Demikianlah firman Yahweh yang membentengkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Oke, saya bacakan Pak ya. Saya bacakan. Zakaria 12 ayat ke-1. Ucapan ilahi, firman Tuhan tentang Israel. Demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Saya baca dalam bahasa Ibraninya. Baik. Dalam bahasa Ibraninya di dalam naskah Kodeks Leningrad. Saya bacakan dalam bahasa Ibraninya. Masha debar Adonai al Yisrael, neum Adonai notesh shamayim peyoshed aretz, peyosher
ruah Adam bekirbo. Nah, menurut Zakaria 12 ayat ke-1, Pak, setiap roh yang ada di dalam diri manusia tanpa terkecuali adalah ciptaan daripada Elohim. Jadi Roh Kudus itu adalah ciptaan Elohim, Pak. Nah, biar Bapak tidak setengah-setengah, Pak, sekarang baca Mazmur 104 ayat ke-30, Pak. Mazmur 104 ayat 30. Mazmur pasal 104 ayat ke-30. Mazmur 104. Iya, Mazmur 104 ayat ke-30. Ayat 30 ya. Iya, Mazmur 104 ayat 30. Apabila engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila engkau mengambil, bukan itu, Pak. Apa? Mazmur 104 ayat 30. Mazmur. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta, dan engkau membaharui muka bumi. Baik, saya bacakan dalam bahasa Ibraninya dan bahasa Indonesianya. Iya. Nah, di sini dikatakan, apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta, dan engkau membaharui muka bumi. Saya bacakan di dalam bahasa Ibraninya. Di dalam bahasa Ibraninya, Mizmor, ya, Mizmor me'ah ve'arba, me'ah 100 ve'arba 4 dan 104. Misfar au pasuk, mispar nomor pasuk ayat, pasuk slosim, slosim itu 30. Di sini tertulis, sebentar ngeblur. Di sini tertulis tesallah ruhaha ibareun yuthares penei adama. Kelihatan nggak? Oh, nggak kelihatan ya. Di sini dikatakan, Pak, Tesla ruhaha, apabila engkau mengirim roh-rohmu, ya, ruhaha yibareun. Ternyata roh-roh yang dikirim oleh Tuhan kepada manusia, yibareun ini soresnya, akar katanya dari bara yang bermakna tercipta. Jadi mereka roh-roh yang masuk ke dalam diri manusia, Yohanes, diri manusia Yesus, itu ciptaan, Pak. Di sini ada kata-kata yibareun yut hades penei adama. Saya baca secara lengkap. Teshalah ruhaha yibareun yut hades penei adama. Ternyata roh yang ada di dalam diri manusia Yesus, Roh Kudus, adalah ciptaan Tuhan, Pak. Ciptaan Elohim. Terbukti Yesus adalah ciptaan, Roh Kudus adalah ciptaan, yang Tuhan hanyalah Allah. Bapak baca Keluaran 20 ayat kedua, Pak. Mohon maaf, Pak Pendeta, satu ayat lagi nih. Keluaran 20 ayat kedua. Yang Tuhan itu hanyalah Elohim, yang Tuhan itu hanyalah Adonai. Saya sambil buka juga. Keluaran Ya. 20. Keluaran 20 ayat ke sorry Pak. Keluaran 20 ayat kedua, benar. Keluaran 20 ayat kedua. Keluaran 20 ayat kedua, Pak. Dibaca, Pak. Pak Pendeta. Aduh, Pak Pendeta, ya Allah. Pak Pendeta kemana, Pak Pendeta? Saya bacakan, Pak Pendeta. Masih ada. Loh, Pak Pendeta turun dulu, Pak Pendeta. Di sini nggak ada, nggak muncul. Bapak Pendeta turun dulu, suaranya noise, nanti naik lagi, Pak Pendeta. Nggak ada di sini, Pak Pendeta.
Ada telepon rupanya Pak Pendeta. Pak Pendeta turun dulu, lalu nanti naik lagi. Gak ada di sini. Saya kira Pak Pendeta sudah gak ada. Coba Pak Pendeta turun dulu. Oke, Bapak naik lagi. Tuh, ini baru Pak Pendeta, namanya Pendeta Manirwi, seorang pendeta dari Papua, dari Gereja Advent yang sangat santun di dalam diskusi. Enak kalau diskusinya santun, teman-teman. Ku tahu cepat atau lambat kamu kan ku tahu, pantasnya kamu mencintai yang juga cintai dirimu. Cinta kamu. Nah, Pak Pendeta sudah muncul lagi. Pak Pendeta open cam, Pak Pendeta. Manis-manisnya Papua ini. Manis-manisnya Papua ini, manis-manisnya teman-teman. Wah, baik Pak Pendeta. Keluaran 20 ayat kedua Pak Pendeta. Keluaran 20 ayat kedua ya. Baik. Keluaran 20 ayat kedua. Akulah Yahweh Elohim yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Iya. Ayat ketiganya Pak Pendeta. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Baik, saya bacakan Pak Pendeta ya. Dalam bahasa Ibraninya. Saya bacakan dulu dalam bahasa Indonesianya. Akulah Tuhan Allahmu, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Saya bacakan di dalam bahasa Ibraninya, ya. Anochi Adonai Elohecha asher hosyaticha me'eretz Misrayim mi bait amadim. Ayat kedua. Oke, kita baca ayat ketiganya. Di sini dikatakan Lo yeh leha Elohim akhirim alfanai. Oh, ada telepon lagi Pak Pendeta. Aduh. Ntar ya, nunggu Pak Pendeta kembali dulu. Halo Pak Pendeta, ada telepon terus Pak Pendeta, ini orang sibuk kayaknya ya. Sudah ada. Nih Pak Pendeta di ayat ketiganya di sini dikatakan lo yehleha Elohim akhirim alfanai. Di sini dikatakan jangan ada padamu ilah lain, Tuhan lain, hanya aku sajalah Tuhan. Pak Pendeta, mohon maaf ya, saya komparasi dalam Quran. Ini kitab Keluaran pasal 20 ayat kedua dan 3 itu ketika Allah mewahyukan tentang ketuhanannya kepada Musa. Dan di dalam Al-Quran pun ada Pak Pendeta. Di dalam Al-Quran, yaitu Quran Surat Toha ayat ke-14. Saya bacakan Pak Pendeta ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani... harus diintonasikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani annallahu la ilaha illa anna fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Kata Allah, aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain daripadaku. Beribadah itu hanya kepadaku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Sama Pak narasinya dengan kitab Kejadian kitab Keluaran 20 ayat ke-2 dan ke-3. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Tadi Bapak mengatakan menyembah Bapa dan menyembah Anak. Sedangkan di dalam Torah sesembahan itu hanya satu Pak. Dalam kitab di dalam Sefer Debarim, kitab Ulangan Perek pasal ke-6, Misfar Arba, Payomer Elohim, Shema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Dengarkanlah wahai bangsa Israel, Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa. Nah, kenapa Bapak kok jadi Tuhannya Yesus dan Bapa dan Roh Kudus?
Yesus, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Baik, kalau itu iman Pak ya. Gini, sekarang saya tanya perihal tentang pembahasan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus adalah Tuhan di dalam perjanjian baru, apakah dia Tuhan juga di dalam Torah, Pak? Kalau dia Tuhan di dalam perjanjian baru, sebagaimana yang kita buka ayatnya 1 Yohanes 5 ayat ke-7, Roh Kudus adalah Tuhan. Apakah Musa juga menyembah Roh Kudus, Pak? Saya bertanya kepada Pak Pendeta. Pak Pendeta, ada telepon lagi? Oh, ada telepon lagi. Baik, Pak Pendeta sangat santun teman-teman ya. Oke, Pak Pendetanya ada telepon lagi, kita tunggu. Nah, sekarang pembahasan tentang Roh Kudus. Apakah Musa menyembah Roh Kudus? Apakah ada di dalam Torah tentang Roh Kudus? Kita lihat. Kalau di dalam Islam, Roh Kudus atau Jibril itu sangat dibenci oleh orang Yahudi. Makanya di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 97, aduh, Pak Pendetanya nggak ada nih. Saya tidak suujon beliau kemana-mana, mungkin ada telepon ya teman-teman ya. Wah, di-report saya. Live Anda ditandai ujaran kebencian. Nih, Oten sudah mulai beraksi nih. Padahal aku dari tadi sama Pak Pendeta berbicara santun, tidak ada kata-kata kotor, tidak ada kata-kata kasar. Teman-teman Kristen jangan tergoncang. Ingat, pelayanan saya gratis pro bono. Tidak ada kolekte, tidak ada perpuluhan, tidak ada persembahan kasih. Koin saja saya tidak minta. Nggak ada tadi saya minta, teman-teman kasih paus dong, kasih singa dong, nggak ada. Tetapi saya ikhlas lillahi ta'ala. Tapi kalau mau yang ngasih paus ya nggak apa-apa, saya terima. Yang penting saya nggak minta. Oke gitu ya guys. Terima kasih teman-teman ya. Mana ada pendeta lagi nih? Pak Pendetanya kemana ini? Pak Pendetanya. Waduh, Pak Pendeta kemana ini? Ingat, Evangelis Yonatan Nandar menguasai baca Ibrani, menguasai baca Yunani, menguasai baca Arabik. Alkitab bahasa Ibrani bisa baca, Alkitab bahasa Yunani bisa baca, Alkitab bahasa Arab juga bisa baca. Jadi memang harus berhati-hati kalau berhadapan dengan evangelis. Nandar kok sombong, takabur lil mutakabir sodakoh. Sombong kepada orang sombong itu sodakoh. Cielah. Mana nih? Pak Pendeta kemana nih? Saya tunggu ya. Ada Kristen nih, Rani Munte. Kalau nggak open cam saya kecilkan. Rani Munte, Kristen apa Muslim? Saya Kristen. Oke, Rani Munte Kristen. Naik ke sini mau apa? Mau bertanya aja sama Bang Nandar. Di sini pembahasannya Roh Kudus dan Yesus adalah ciptaan. Kalau abang, bapak bersedia, silahkan bahas. Kalau tidak bersedia, silahkan turun. Anda boleh bertanya kepada saya, syaratnya open cam. Ya. Tapi open cam. Pak Rani Munte open cam. Pak Rani, Anda, saya baik. bertanya dengan Anda tentang Islam. Baik, silakan Pak Rani open cam dulu. Bertanya tentang Islam, nggak apa-apa. Silakan Pak Rani Munte, silakan open cam. Baru saya bisa mengabulkan permohonan Bapak untuk bertanya kepada saya. Karena ini di luar tema. Silakan Pak Rani Munte bisa open cam, silakan open cam. Bertanya tentang Islam, silakan. Open cam dulu Pak Rani untuk menghindari penghujatan. Kalau saya alamat jelas, wajah jelas, hidung jelas, semuanya jelas. Jadi saya itu memfilter di kata-kata. Tidak mungkin saya menghujat Yesus sementara Yesus adalah Nabi Allah. Sekarang Bapak mau bertanya tentang Islam, syaratnya open cam. Silakan Pak, Bapak sudah bisa open cam. Apakah harus open cam? Iya, itu rule saya. Makanya kalau Bapak tidak suka dengan rule saya, silahkan Bapak turun. Kalau Bapak mau membahas tentang Roh Kudus dan ciptaan, nggak apa-apa, nggak open cam. Kalau Bapak mau bertanya kepada saya, syaratnya open cam. Kalau Bapak mau membahas Roh Kudus dan Yesus adalah ciptaan Allah,
Bapak nggak apa-apa, nggak open cam, cuma layarnya saya perkecil seperti ini. Open Gimana? Di mana ya? Sebelah mana open? Ini, toh, nih, silakan diterima. Terima, Pak. Sudah belum? Konfirmasi diterima. Tak ada datang. Ah, ini udah ada. Ada, coba dibuka. Ya, si Bapak malah keluar. Astaga, Bapak ini. Untuk menghindari penghujatan ya teman-teman ya. Yusron, Muslim apa Kristen? Pak Yusron, Kristen apa Muslim? Loh, ini kok mendesak gitu Pak? Waduh, ngeri saya Pak. Oh yes, oh no gitu Pak. Aduh, Bapak ini Pak selesaikan dulu ya. Lagi oh yes, oh no kok malah masuk. Gimana sih? Aduh, berisik. Oh, sebentar. Noise. Halo, udah? Iya, halo. Bapak lagi kerja atau di mana nih? Oh, lagi santai. Suaranya berisik banget, Pak. Oh, iya, sebentar. Ya, di tempat yang tenang, sediakan Alkitab, sediakan catatan ya. Siap. Saya siapkan dulu ya. Ya. Silakan, Pak. Teman-teman tap layar ya, aku di report nih. Pokoknya kalau tiba-tiba mati bukan aku ini ya. Ini kalau tiba-tiba mati berarti di report. Kalau tiba-tiba mati di report ya. Udah tadi ada peringatan. Kalau tiba-tiba mati di report. Oke? Kalau tiba-tiba mati di report. Oke, Pak Nandar. Ya. Bapak dari Kristen apa Muslim? Saya Kristen. Gimana Pak? Iya. Suaranya masih agak... Sudah agak ini nggak? Sudah clear suaranya? Oke. Sebentar Pak ya. Udah ya? Ya. Bapak mau ngapain ke sini, Pak? Ya, ikut diskusi aja. Suaranya kecil, Pak. Ikut diskusi aja mengenai apa nih topiknya Roh Kudus dan Yesus adalah ciptaan. Gitu ya? Iya, silakan, Pak. Iya. Jadi saya juga bingung dengan ayat. Aduh, suara Bapak ini mohon Pak kecil, Pak ya. Oh gitu. Gimana nanti Oke. tersampaikan? Bapak keluar aja dulu cari tempat yang adem, yang enak ya. Nanti masuk lagi ya. Udah, Oke, Pak. udah keluar nih. Udah kencang? Sudah? Ya, coba. Ya, coba. Oke. Ya. Saya mau tanya aja. Pak, ini rule-nya Roh Kudus dan Yesus adalah ciptaan, Pak. Bukan ke hal yang lain, Pak. Betul, ke situ arahnya. Oke. Ya, tadi banyak disampaikan itu contohnya mengenai hamba ya. Jadi di ayat mana tadi ya? Saya juga lupa tadi. Kisah Para Rasul 3. Kisah Para Rasul 3:13 dibaca. 13. Ah. Ya, itu kan disebut hamba. Tapi saya cek
saya cek di terjemahan lain itu adalah anak. Contohnya di Bible King James. Sebentar Pak ya, sebentar Pak ya. Sebentar ada Ya, tamu oke. sebentar Pak ya. Sebentar Pak, sebentar Oke, sabar ya. oke. Ada tamu sebentar. Oke. Nah, sorry kawan-kawan semua ya, nggak open cam soalnya memang kameranya lagi error. Iya, silakan Pak. Oke, berarti ini kan pembahasan mengenai Roh Kudus dan Yesus adalah ciptaan. Kemudian saya kan sudah mengikuti tadi diskusi-diskusi itu. Nah, mulai dari Kejadian dikatakan bahwa pada awalnya itu ada Allah Bapa, Opo, ada Firman. enggak dikunci. Sebentar Pak ya. Oke, udah. Sebentar Pak ya. Oke.